bagian paling pertama saya ingin mengatakan begini. Kalau sesuatu itu penting dalam hidup, mau sibuk bagaimanapun orang akan menemukan jalan. Menemukan apa? Jalan. Tapi kalau sesuatu kita rasa tidak penting dalam hidup, lebih banyak kita akan menemukan alasan. Akan lebih banyak menemukan apa? Di Kupang Timur ini kaum bapak lebih banyak menemukan jalan atau alasan. Saudara, itu sebenarnya kita merenungkan bagian-bagian ini, tapi saya mau kasih tahu itu bagian pertama. Yang kedua, saya mau kaum bapak agape pelayanan di Rote. Habis ibadah di Betania Baak, kami duduk diskusi dengan kaum bapak, merujuk pada satu pertanyaan, kenapa kaum bapak itu balik apa? Beta baru ngomong. Maksudnya kenapa kaum bapak tidak banyak di gereja, di ibadah dibanding kaum? Dari banyak jawaban merujuk pada satu kata saja, yaitu sibuk. Sibuk. Sekarang ini kalau ngomong sibuk itu macam derajat agak tinggi. Bapak ikut ibadah tidak kenapa? Saya sibuk. Kalau ngomong sibuk itu dia derajat. Saya sibuk. Terus kami semua tutup itu kaca. Saya memimpin dia punya diskusi. Pas semua tutup juga ada satu orang dari Kupang, dia kata, Pak Pendeta, saya ngomong sedikit, tapi boleh. Dia begini, Pak Pendeta, untuk sibuk saya itu sibuk, untuk sibuk saya itu sibuk. Saya punya perusahaan ada 6, tambah toko 1. Toko saja tutup dalam setengah 10 malam. Kasih tinggal perusahaan dan toko ibadah itu kita kasih setengah uang puluhan juta. Tapi kenapa saya harus ibadah? Kenapa saya harus mau jadi majelis jemaat? Kenapa sampai saya mau antar saya anak di sekolah? Nanti saya naik foto, kasih foto biar anak naik 1-2 menit, kasih baca Alkitab dulu baru kita. Kenapa saya lakukan ini? Kamu semua tuh penasaran nih mau ngomong apa? Ternyata dia begini. Karena saya sayang saya punya anak. Dari sana dari yang macam saya ini tidak sayang anak. Ada bapak saya anak, bapak saya. Itu terus saya Pak Pendeta dengan saya baca Alkitab sampai menemukan satu waktu Tuhan ingin menghukum Salomo karena Salomo bikin tempat-tempat penyembahan untuk dewa-dewi dari istri-istrinya. Salomo punya istri berapa? 700 tambah kuning 300. 700 tambah 300. Saya yakin nama separuh dia tidak kenal. Paling itu ibu saudara, kalau pun nama siapa? Kalau satu hari dia lihat satu orang dari istri-istrinya, maka dia butuh kurang lebih 3 tahun baru kita kembali sampai istri pertama. Itu dia sampai itu sudah minggu-minggu. Saya yakin dia lolos itu lolos. Suara dasar saya 1000. Tapi dengan kalau Alkitab bilang Salomo punya istri 700 kulit 300 itu yang pertama cek. Kalau Alkitab bilang Salomo punya istri 700 kulit 300 itu dia punya cek. Kalau Alkitab bilang Salomo punya istri 700 kulit 300 itu dia punya nama informasi. Alkitab itu berisi informasi dan ajaran. Gereja ini jadi rusak kalau orang bikin informasi jadi ajaran. Tak dia mau kawin 2 dia bilang kenapa Salomo bisa 700. Saya mau masuk 2 kamu semua marah. Jadi kita jadi rusak ini dan begini. Oke, Salomo buat
tempat penyembahan untuk dewa-dewi dan istri-istrinya. Tapi kemudian Tuhan batal itu hukuman. Tuhan tidak jadi hukum Salomo. Tuhan ucapkan kalimat ini, Salomo, oleh karena ayahmu tadi, aku tidak akan menghukum engkau. Dia kasih turun sedikit kelebihan Salomo, oleh karena hukum bapak yang bernama Daud itu yang bikin saya tidak jadi menghukum engkau. Dia bilang, Pak Pendeta, saya baca sampai sini saya mengerti. Apa yang kita bapak-bapak buat, Tuhan perhitungkan bagi anak-anak kita. Amin. Apa yang bapak-bapak buat, Tuhan perhitungkan bagi anak-anak. Amin. Bapak-bapak kan tiap hari judi. Itu Tuhan perhitungkan. Bapak-bapak tiap hari mabok. Kira-kira baik. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Sudah. Sama mau tolong sama. Joko mereka sudah. Semua baik. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Sekarang siapa mau menyelamatkan manusia? Tapi Tuhan itu luar biasa. Untuk sampai kepada janji penyelamatannya, Dia panggil dulu satu orang yang bernama Abraham. Dari satu orang menjadi satu bangsa namanya Israel. Dan kemudian setelah Yesus Kristus datang dan menebus semua orang, dan masuk saya dan saudara menjadi bagian dalam rencana penyelamatan yang luar biasa. Tapi untuk kisah yang pertama ketika Tuhan memanggil Abraham, kalimat yang kita baca tadi menarik. Abraham, engkau akan menjadi bapa semua orang percaya, bapa segala bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Bapak, masa kau mau jadi bapak orang percaya ini hanya ganti nama? Kepung gampang, gampang apa? Ini tidak sama dengan kita punya anak yang masih di Wilayah Timur, dia punya nama Yakobus. Orang biasa panggil apa? Kobus. Di sekolah sedikit di Kupang Pulang dia tidak mau dipanggil Kobus, panggil saya Jeko. Tidak, itu beda. Masih di Wilayah Timur dia punya nama Maria. Orang biasa panggil Mia. Dia pergi sekolah sedikit di Kupang Pulang Natal yang panggil saya Mia, panggil saya Manohara. Beda. Abraham menjadi Abraham adalah sebuah proklamasi. Sama-sama 1, 2, 3. Proklamasi. Sebuah titik balik bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Amin. Masa lalu, tapi masa depan di dalam. Sama-sama 1, 2, 3. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Kasih tahu kawan di sana, 1, 2, 3. Oke. Secara cepat saya akan menyampaikan poin-poin ini dulu sebelum kita masuk pada periode. Pertama, setiap kali menyebut nama Abraham itu masalah. Abraham, waktu sebut Abraham orang tahu Abraham itu orang kaya di Dewa Kampung. Orang kaya dulu kan mas ada tanah luas. Dia memiliki banyak sekali pengikut. Apa yang tidak ada padanya? Dia tidak pernah takut. Sekarang engkau menjadi Abraham. Ke satu tempat di mana Tuhan kasih dia tidak punya tanah 1 jengkal pun tidak, 1 jengkal pun. Supaya
supaya Abraham belajar bersandar kepada Tuhan. Supaya apa? Belajar bersandar kepada Tuhan. Terus kawan bisa bahas 1, 2, 3. Belajar bersandar kepada Tuhan. Di kampung ini kita mau takut apa? Di kampung mau takut apa? Tante, om, ipar, nenek, bayi ngau. Mau takut apa? Mau takut apa? Sekarang Tuhan bilang pergi ke satu tempat. Di sana tidak ada nenek, tidak ada bayapa. Saya ingat saudara, kita ini di kampung, satu teman, satu di kampung jago. Oh jago. Waktu satu lewat, pi sekolah di Kupang kok. Malah mau tidur, anak mabok kalau datang pukul pintu kok. Tangan ini. Jago hilang, jago hilang. Sudah jauh itu jago hilang apa? Dia pulang kembali di kampung, anak kecil mau tahan dia. Adik, kakak Sulaiman. Sama-sama 1, 2, 3. Adik, kakak Sulaiman. Kasih kawan bisa 1, 2, 3. Adik, yang jago-jago dong jalan jauh. Itu dia pun nama Abraham. Belum jadi ini pernah di pantai. Pernah di pantai kok tidak? Pantai mana? Itu pindah siapa? Yang saya mau kasih tahu begini. Kalau kita pergi pantai, itu air hanya di betis. Karena air hanya di betis, kita bisa main gitu. Itu pinggir pantai, bisa foto-foto. Pinggir pantai, coba masuk paling 500 meter. Pernah semua tenggelam, siapa yang mau bilang, woi, pernah semua tenggelam, tolong foto. Yang jago-jago kok tiba-tiba berdoa itu kan jalan. Tolong jauh. Saya mau tanya, pernah naik motor? Naik motor. Pernah jalan kaki? Di mana? Jalan kaki. Kita jalan kaki itu bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jalan kaki jalan dekat kekuatan penuh daripada kita. Orang kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Yang ibu-ibu bisa pakai radio, pakai hati tinggi. Karena jalan dekat. Coba lebih jauh, naik ojek. Pernah naik ojek tidak? Di mana? Di mana? Pasal. Itu anak ojek gas dari sini. Saya yakin yang di belakang asal keluar dia. Kenapa? Pelan sedikit. Kenapa? Om pun ada tidak bisa. Terus si Anya bilang tidak bisa om. Kenapa? Om hanya bayar 5.000 saja. Itu memangnya 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem om. 10.000 dulu baru ada rem. Tapi poinnya dapat. Makin jauh berjalan, rasa takut mulai ada. Orang mulai belajar bersandar pada Tuhan. Amin kok. Lebih jauh lagi, naik motor pernah? Bis pernah? Menuju Atambua pernah? Pernah duduk di samping sopir? Pernah waktu lewat Campur, KTP, foto, begini sopir baru minjarin kita mau. Makin jauh berjalan itu Bapak, kita rasa kita bukan siapa-siapa. Yang jago-jago itu masih dipinum. Lebih jauh lagi, naik kapal laut pernah? Di mana? Di Sabun pernah? Woi, mereka melayani kira-kira 5 tahun di sana.
musim timur ini termasuk musim paling berat. Apalagi dulu pernah tenggelam kapal tinggi dari musim timur. Kalau ada kapal feri berani pulang di musim begini masih bisa pulang. Bisa tapi berat. Waktu kapal sudah gitu, kalau lihat ada pendeta datang yang Bapak, kita ibadah. Di darat tidak ibadah, Bapak, kami di laut ibadah. Yang menarik kalau ibadah di tengah gelombang itu, di tengah sudah. Kalau ibadah di tengah-tengah begitu, yang menarik waktu persembahan. Persembahan itu kami tidak pakai yang ini, kami tidak pakai. Komendan tidak ada. Kapal mana mau siapkan kita ini? Kami pakai dos air yang besar. Kenapa harus pakai dos? Karena kalau ibadah di tengah ombak, yang mau persembahan datang itu sekali isi begini, dapat berapa saja, saya mau pakai. Itu tidak rela kota, beda kalau ibadah di darat, beda atau tidak? Beda atau tidak? Beda, termasuk yang sebentar. Kalau kita ibadah di darat, yang petugas bawa persembahan yang kita isi tangan di begini, kayak agak lama. Suara lama kalau dia mata kayak putar begini. Ini mata kayak ada firasat. Terus dia ambil persembahan isi, yang mau persembahan sudah lewat kiri. Kenapa? Tadi saya isi yang merah. Lebih jauh, naik pesawat. Pernah? Gimana? Pisau siapa yang pisau naik pesawat? Orang kalau naik pesawat yang Boeing atau Airbus itu dia terbang kira-kira 36.000 kaki. Kalau 36.000 kaki berarti kurang lebih 12 km di menok tuna. 12 km. Wih, 12 km itu pesawat meninggalkan kita semati. Dia baru mati semua. Dia belum mati. Di 12 km itu sudah zona aman, orang sudah bisa lepas dia sabuk, pengaman, sudah bisa jalan-jalan sedikit, biar tidak rasa kencing misalnya. Terus tiba-tiba lampu sabuk pengaman itu menyala. Terus ada suara bilang begini, berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu pengumuman begitu ada yang berani protes? Ada kok. Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali ke buat apa? Jangan hilang Bapak. Kita akan balik dengan teratur. Itu mungkin singgung tunda. Nanti dia duduk begini, ada anak kecil satu menangis ketan itu, dia akan bilang, adik, doa. Di 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Berapa? 900 km per jam itu cepat atau lambat? Terlalu cepat. 900 km per jam itu Rossi juga kalah. Kalau Rossi kalah, apa anak ojek dong di sini? Di kecepatan 900 km per jam itu pesawat kapal awan pasti pesawat buncang begini. Itu menarik. Waktu dia kota goyang, yang orang Kristen berkata, Yesus. Di darat kalau kaget maki, saya tidak pernah dengar orang maki di pesawat. Di sini ada yang biasa maki, ada. Coba tunjuk.
Yang biasa maki kita kumpul uang dari tiket suruh dia berangkat pas musim hujan. Pulang satu persekutuan doa di rumah. Yang jago-jago dong itu jalan dengan jauh. Abraham belajar itu dia masih. Sekarang engkau menjadi Abraham. Supaya apa? Belajar bersandar kepada siapa? Kedua, Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu kalau Abraham itu suami yang tidak setia. Sama-sama, suami yang tidak setia. Kau bapak di Kupang Timur ini setia semua? Setia. Saya lihat ada yang tidak yakin. Ini setia semua. Setialah. Setia sambil tepuk tangan. Seperti Yesus. Setia sampai kapan? Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setia? Setia sampai kapan? Setia sampai mati. Bapak-bapak aman? HP mama boleh pinjam? Boleh. Tidak pakai sidik jari? Ada bapak yang terima telepon tidak bisa di mangkokku sebelah. Dia pas duduk di samping istri, telepon masuk, dia ambil sengaja dalam baru dia bilang, ada bapak-bapak begitu. Kupang Timur ada. Itu yang apa? Bapak yang tidak setia. Suami yang don di luar ini. Woi, jangan main gila. Oke, lanjut. Ini Abraham menunggu lebih dari 20 tahun. Dia punya istri nama tidak hamil. Coba kita dramatisir sedikit. Dalam budaya patriarki, laki-laki tidak bisa diatur oleh perempuan. Laki-laki atau perempuan boleh. Perempuan dan laki-laki kan laki-laki. Tapi dalam konteks itu Abraham dan Sarah. Tunggu tidak dilahirkan. Saya bayangkan orang kalau komunikasi pasti dan duduk terus dia istri bilang Bapak mau ada anak, mama tua baby. Kalau Bapak mau lah Bapak dengan kita pun pembantu. Abraham tidak omong satu kata. Saya bayangkan makanya dia dulu kode-kode dia pukul. Kalau dia bilang kalau mama rasa itu baik lah. Bapak ikut. Bapak memang tenang. Ada bapak begitu dong, ada. Di Kupang Timur sini ada. Itu bapak tadi menyanyi di muka. Ibu-ibu doi ada renungkan nombong bapak ada begitu. Sekarang dia menjadi Abraham, suami yang menunjukkan kesetiaannya bahkan ketika istrinya hamil tua. Coba bayangkan nenek-nenek umur 70 tahun berhamil. Kurus, tinggi, kulit keriput, gigi tidak ada jangan begini, berkerut. Tapi bapak-bapak sini setia. Wih, mulai ragu. Suami aman. Di luar ada satu suara kok. Mantap. Setia yang di luar itu. Istri tidak ada yang bersuara tinggi. Oke, mantap tuh.
Kalau yang penting mau tempat kudengan toh. Oke, tepuk tangan dulu buat yang di luar itu. Ada lain di sini juga. Oke. Sekarang dia menjadi Abraham, suami yang menunjukkan kesetiaannya. Lebih banyak di Kupang Timur ini Abraham atau Abraham. Tiga. Abraham. Setiap kali menyebut Abraham, orang tahu kalau Abraham itu bapa yang tidak bertanggung jawab. Sama-sama, bapa yang tidak bertanggung jawab. Ismail tidak pernah minta dilahirkan, tidak pernah. Itu doang punya kesepakatan. Tapi ketika ini anak mulai usia belasan tahun, dia setuju untuk usir itu anak. Bapak macam apa ini? Bapak begitu ada di sini. Ini bapak di sini bertanggung jawab semua. Dia tidak bertanggung jawab. Sekarang dia menjadi Abraham, bapak yang menunjukkan tanggung jawabnya. Bahkan ketika membawa anaknya ke altar di Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, bapak bawa anak dalam ibadah, dalam akta. Bapak merantau keluar untuk menunjukkan kepada anak bagaimana bekerja. Bapak ini bertanggung jawab atas seorang istri, sekaligus menunjukkan tata cara yang baik bagi anak-anak. Amin. Pembacaan tadi itu hanya kaitan dengan begini. Abraham, engkau akan kutetapkan menjadi bapa bagi segala bangsa. Engkau akan punya keturunan. Omong keturunan itu kan omong keluarga. Omong tentangnya gini, pergi ke satu negeri yang akan kuberikan kepadamu. Tidak seluruh daerah di Israel itu subur. Lembah Armageddon itu sangat subur. Tapi ada daerah-daerah penuh dengan tanah yang tandus. Tapi mereka harus bekerja merubah tanah tandus itu menjadi taman Tuhan. Kerja, tapi tidak lupa keluarga, tidak lupa juga ibadah. Karena tiga-tiga penting. Orang harus menemukan bukan Allah. Bapak yang bertanggung jawab. Ada satu dua keluarga datang bilang begini, pendeta, ini anak yang tidak tahu mau bikin kemana. Saya bilang masuk. Pukul sudah, marah sudah, ikat sudah, usir sudah. Tapi anak yang begini terus. Tidak tahu mau ikut siapa. Saya bilang, kau mau ikut siapa? Kalau bukan ikut mama, ikutnya ke bapak. Masa ikut mereka? Terus selanjutnya kita tahu begini, saya bilang, supaya anak-anakmu jadi baik, Alkitab mengisyaratkan, lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Bahasa Inggris baru? Bahasa Timur? Bahasa Rote? Bahasa Roh? Lakukanlah 3 hal ini. 1. Panggil mereka dengan nama yang baik, sama-sama. Panggil mereka dengan nama yang baik. Dan itu jadi baik. Jenny, Yanti, Tinus. Kalau dia Rote tambah Boi. Kalau dia Sabu tambah Ina, Ama. Dia Sumban tambah apa? Umbu, Rambu. Kalau dia Timur tambah Andel tambah. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti jadi baik. Kenapa? Karena ada orang tua ini dia panggil kepala bilang, "Woi babi."
Ada bapak-bapak di Kupang Timur yang panggil anak babi. Itu bapak ada sini. Dia pakai baju warna. Bapak-bapak, bapak-bapak, jangan panggil itu anak babi. Pertama, karena memang tidak boleh. Kedua, kalau itu anak babi dia bu bapak. Panggil mereka dengan nama yang tidak jadi baik. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Berikan kepada mereka baik. Makanan yang baik itu bukan soal yang sehat, lima sempurna, bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu uang hasil judi. Di sini ada biasa judi. Ini apa paling banyak di sini? Uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu, hasil rampasan. Jangan kasih makan keluarga, jangan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Apa adanya. Amin kau. Tidak usah kasih barang judi, curi lagi. Ketiga, pertama kali apa? Panggil nama baik. Pertama kali apa? Panggil mereka dengan. Yang kedua apa? Yang ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang baik. Sama-sama. Berikanlah Ajaran. Ya. Anak-anak itu belajar cepat. Itu ada di mana? Anak-anak itu belajar cepat. Dia hanya akan mengulang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau bapak biasa pukul mama, kita melahirkan anak laki-laki yang pandang remeh perempuan. Kita melahirkan anak perempuan yang takut dia laki-laki. Mama tukar maki, anak pasti mati. Ini bapak tukar mabok, anak mabok. Karena ini ulang nah. Betul atau tidak? Oh itu sama. Ada atau tidak? Saya kadang-kadang heran. Ini bapak dong mau anak berhasil, ada dong panggil Joni. Yuk, bakar memang. Joni datang setengah. Ada Joni pun bapak di sini begitu. Ini untuk lebih banyak kaum bapak. Kalau ini ibadah yang besar dan melibatkan semua tanya, anak-anak, siapa kebahakatan yang pernah diberi kasih ku bapak Sopi? Sini orang katakan. Dan saudara tahu kita ini terlalu terbiasa dengan hal-hal itu. Jadi anggap biasa. Lagu lama. Bahkan telepon itu juga lama. Orang Timur, di sini ada orang Timur. Tidak usah angkat. Kita pemuka sama semua ini. Orang Timur itu kenal dua macam bunyi gong. Berapa? Dua macam bunyi gong. Orang Timur TTS menyebut sen. Apa? Sen. Di sini juga kok. Bunyi gong pertama dia begini. Teng, 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 teng. Lonceng gereja, waktu dengar bunyi lonceng gereja, ada suami bilang dia istri, mama, nah itu.
Tapi ada bunyi gong yang kedua itu dia bertempo sedikit lebih cepat. Itu bunyi gong apa itu? Bunyi gong. Waktu dengar bunyi gong pesta, suami yang tadinya mama, om sekarang dia tadi mama, om papa. Lu tunggu ke papa yang tinggi. Oh itu besok baru pulang. Ada begitu di sini. Itu waktu ada di sini. Dia di dalam, kau di luar. Yang menarik itu waktu dengar bunyi gong pesta, dia jalan lurus, pulang jalan miring. Dan waktu dia jalan begini, pulang dia jalan terus begini. Ada itu bab tua di sini. Dia majelis. Penting kok masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi sekarang kita mau merancang masa depan dalam 3 konteks tadi: kerja, rumah, dan pelayan. Pemecahannya bos semua. Oke. Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu kalau Abraham itu berani jalan karena ada janji. Dalam perjalanan ya Tuhan rumah, engkau harus berjanji untuk jalan. Kalau jalan ada janji, biar tanya dulu, ada sakit, dapat apa, berapa? Karena ada janji. Tapi berjanji untuk jalan, pokoknya saya janji hari ini Pak, gas. Apapun terjadi, kan janji untuk jalan. Dari pihakku ini, tapi dari pihakku, engkau mesti menjaga kesucian hidup supaya mau jalan. Ini sebuah panggilan untuk merendahkan diri. Abraham, engkau nanti jadi bapak, tapi nanti orang lain jadi raja. Ini panggilan untuk menjadi berkat. Engkau dapat duluan, tapi jangan kau yang raja. Nanti orang lain yang raja. Atau berbaik, kamu mesti merendahkan diri untuk menghasilkan generasi baru yang baik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah tua, mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan. Tapi ketika menyebut saudara oleh nama, orang bilang, waktu begitu, tapi sudah diberkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Akhirnya setiap kali dia berwujud, orang bilang, beban memang. Di sini ada jadi beban saja. Itu Abraham menjadi Abraham. Saudara dengar, yang pendeta Yani omong banyak-banyak dan tadi itu baru pengantar. Ini baru kita mau masuk di khotbah ini, baru mau masuk. Tuhan panggil Abraham untuk apa sih? Tuhan panggil Abraham untuk apa? Itu pertanyaan penting. Supaya sebentar kita renungkan, Tuhan panggil kita untuk apa? Tuhan panggil Abraham untuk apa? Untuk tujuan Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Untuk tujuan Tuhan.
mendatangkan tanda-tanda kerajaan sorga di tengah dunia. Tujuan Tuhan itu apa? Mendatangkan tanda-tanda kerajaan sorga di tengah dunia. Tolong jawab kuat-kuat. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Surga. Yakin surga lebih baik? Mantap? Yes. Berarti surga lebih baik dari dunia, amin? Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Woi, sudah mau pergi. Mantap. Woi pendeta, saya belum mau pergi karena belum waktu Tuhan. Oke, kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia. Tapi tanda-tanda kerajaan surga sudah harus terjadi di tempat di mana kita tinggal. Amin. Di rumah di mana kita tinggal, di tempat di mana kita bekerja, di gereja di mana kita melayani. Kalau kita bicara kerajaan, kita bicara tentang pemerintahan Allah. Kalau Allah memerintah di rumah, aman itu rumah atau tidak? Ada suami pukul istri, ada istri mati suami, ada suami tipu istri. Ini dia ini. Woi, hati-hati. Karena Allah berkuasa di situ toh. Kalau Tuhan bekerja ini, ada di tengah-tengah pekerjaan kita ada korupsi, ada judi. Jadi Tuhan Yesus ada doa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan kita kaya atau miskin? Kaya. Kenapa dia panas atau miskin? Tuhan kita pintar atau bodoh? Kenapa dia panas atau bodoh? Tujuan Tuhan di situ. Saya suka mengucapkan begini. Tujuan Tuhan selalu bergeser karena tujuan kita. Pendeta Gemit timbal, pendeta Gemit duduk. Setiap kali mau jadi pendeta Gemit, kami disuruh untuk menandatangani satu surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja disuruh wilayah pelayan Gemit. Woi, kami tanda tangan, kami mau taruh di mana, kami bergas. Woi, saya kali dapat di Sabu Barat, satu pelayanan ngiri. Satu hari itu, ada pada sekali, pas habis itu, saya pimpin syukuran itu 18 kali satu hari. Orang yang pendeta menolak itu. Pendeta kalau model begitu mesti di kota. Satu periode saya dikasih pindah di pedalaman sana yang jauh lebih parah. Saya harus pikir begini, kenapa saya harus ditaruh di tempat? Saudara lihat apa yang mau saya ungkapkan. Tujuan Tuhan akan bergeser ketika kita mulai merasa panas. Waktu kita mulai merasa diri panas, tujuan Tuhan hilang. Tujuan Tuhan sudah sayang. Apalagi tradisi kita kuat. Tradisi kita ini, kalau ada ini bukan tradisi, ada kebiasaan yang sakit tidak bagus. Kalau ada anak laki-laki menangis, orang bilang lu kayak perempuan. Seorang-orang yang boleh menangis hanya. Kalau ada anak-anak perempuan keluar malam, kita bilang lu kayak laki-laki. Seorang-orang yang boleh keluar malam, akhirnya laki-laki dibentuk sebagai insan yang superior. Pekerjaan yang risiko berat dikasih pada laki-laki, yang risiko ringan dikasih pada perempuan. Sekarang saya mau tanya, ibadah risiko besar atau risiko ringan? Ibadah risiko besar atau ringan?
ringan, karena itu kita bilang mama, now. Nanti di ibadah ada keputusan untuk perayaan Natal tahun ini, maka tiap kakak kumpul 500.000. Resiko besar atau keringan? Makanya bapak yang ambil keputusan. Ibadah menjadi penting. Amin. Saya ingin menjelaskan ini supaya orang tahu bahwa kenapa ibadah penting. Bangsa Israel punya hak kesulungan. Hak kesulungan bangsa Israel punya 3 hal yang serius. 1, hak masuk tanah terjanji. Yang kedua, hak menjadi berkat. Tapi yang ketiga, yang ini mau saya jelaskan adalah hak beribadah kepada Tuhan. Hak apa? Jadi ibadah itu hak, bukan kewajiban. Masih banyak orang menjalankan ibadah karena kewajiban, bukan hak. Orang yang menjalankan ibadah karena kewajiban suka bilang, oh yang penting, pokoknya yang penting. Pernah lihat itu kalimat? Atau sendiri ngomong? Saya mau tanya, jemaat. Jemaat di sini saya puluh saja. Jemaat. Pernah dapat bantuan tunai langsung dari pemerintah? Berapa ratus itu? 300. Biasa dong bagi di mana? Kantor desa. Biasa jam berapa? 9 atau 10 toh? Pertanyaan terakhir. Pinjam. 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 Kenapa baru bagi jam 10 pi setengah 5? Kalau ibadah itu kita menuntut seperti menuntut hak, kita tidak akan mengirim ibadah, rumah, atau apa lagi, pelayan kepada satu Tuhan yang sama. Minimal kita janji untuk 2 hal yang berbeda. Saya punya istri pendeta, saya bilang, mama, kepada satu Tuhan yang sama kita 2 janji untuk 2 hal yang beda. 1, kita 2 berjanji menjadi hamba Tuhan yang setia, tapi kita 2 juga berjanji menjadi suami istri yang setia. Jangan sampai lu terlalu cinta Tuhan sampai lupa cinta lu suami, atau jangan sampai kau terlalu cinta kau suami sampai lupa cinta Tuhan. Kampanye alas. Hebat Tuhan. Orang kalau mulai merasa pantas tidak bisa, tujuan Tuhan akan hilang. Tujuan Tuhan akan hilang. Saudara tahu kenapa kita banyak kali bertengkar? Pendeta bertengkar, majelis bertengkar, mau pemilihan kepala desa bertengkar, mau pemilihan RT bertengkar, pemilihan majelis bertengkar. Karena semua orang merasa pantas. Kita rasa itu macam sampah. Tuhan ini, saya perlu kekurangan. Saya dan Pak Ketua Klasis, kalau kami 2 ketemu, kami 2 tidak bertolong. Terus saya bilang, kau rusak. Waktu ini, kau rusak. Kira-kira kami bisa damai atau tidak? Tapi kalau kami tidak bertolong, terus saya pikir begini, saya salah apa? Pak Heri tidak tegur saya. Pak Heri juga pikir, saya salah apa? Pak Norbert tidak tegur. Kira-kira kami bisa damai atau tidak? Karena kami sama-sama merasa salah. Ini semua rasa diri benar. Baru dengan sombong bilang, sakal kiri-kiri betul. Lantas aku siapa? Ada yang pendeta, saya kalau baik lebih baik dari malaikat Bapak. Tapi kalau sesemara itu Lucifer juga. Ini manusia tidak jelas. Kamu mau mereka, mau Lucifer, supaya obat jelas. Ini kadang-kadang malaikat, kadang-kadang Lucifer, ini manusia dalam diri. Tujuan
Tanya, apa tujuan Tuhan dalam rumah tangga? Apa tujuan Tuhan dalam pekerjaan? Apa tujuan Tuhan dalam pelayanan? Berdasarkan tujuan itu kita berefleksi untuk kita masuk dalam kehidupan pelayanan, pekerjaan, dan keluarga. Saya tanya pasangan nikah, baru saya tanya, kamu dua menikah untuk apa? Dia bilang, supaya dapat keturunan, Pak. Saya bilang, hanya saya Pak, aku tidak menikah, tapi keturunan satu di sini. Kita menikah itu tujuan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Baik ada keturunan atau tanya di kita berumah tangga, apa tujuan Tuhan? Tanya di kita berpekerjaan, kenapa Tuhan kasih saya ini jadi petani? Apa tujuan Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Kenapa Tuhan susah jadi nelayan? Saya bayangkan kalau satu saat ini petani nelayan tidak mau kerja, kami mati semua. Betul tidak? Sudah jadi bekan. Tolong kasih kami ikan yang segar. Saya tidak mau ngomong. Tak diam saja. Jangan sekedar cari untung. Ya toh? Wih dong pakai itu yang apa sampai itu sayur hijau sampai ulat itu. Tolong tanya apa tujuan Tuhan? Bisa kok? Kedua, tujuan Tuhan. Ini hari hot barang, hot barang. Mau macam-macam juga kenapa? Nonton Indonesia lawan ini. Kau tahu juga. Kalau kau menang, selain Indonesia menang, siapa lagi yang menang? Argentina. Sode yang Mataro tadi malam. Sekarang tujuan Tuhan sudah ada. Tapi Tuhan tidak pernah menyuruh kita pergi dengan kosong. Untuk tujuan Tuhan, Tuhan lengkapi kita dengan karunia. Tuhan lengkapi dengan apa? Secara cepat Paulus menyebutkan karunia itu terbagi dalam dua. Dalam apa? Satu, karunia motivasi, dan yang kedua, karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, mengajar, menyanyi, mendampingi orang-orang. Itu karunia motivasi. Tapi ada yang kedua, karunia manifestasi. Karunia manifestasi itu seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Ini dua karunia dipakai untuk apa? Pembangunan jemaat. Tapi kenapa seringkali tidak terjadi? Banyak orang tidak menemukan karunia apa yang Tuhan taruh. Tuhan taruh, dia tidak temukan. Akhirnya dia sibuk yang orang lain pun karunia. Ada begitu di Kupang Timur. Dan tidak temukan karunia tapi sibuk yang orang lain pun karunia. Tidak ikut menyanyi, orang menyanyi bukan suara kecil bijak. Ada yang punya karunia tapi tidak pakai. Ini dong tahu menyanyi tapi tidak pernah menyanyi. Tidak pernah menyanyi di gereja. Pendeta dan lima kotanya. Ada solo, pada solo, vokal no. Tapi tiba-tiba bilang ketua majelis ini dan gubernur NTT akan beribadah bersama-sama di Sion pada timur. Aduh, solo dia, duet dia. Kedua solo dia. Melani dia. Ini karunia makam puji. Ini karunia makam puji. Di sini ada karunia makam puji. Bikin kacau persekutuan, bikin kacau rumah itu.
karunia itu lebih baik-baik toh. Aman? Amin. Ini di Indonesia banyak Kristen di Indonesia di mana tentang. Kenapa saya sudah tentang? Karena sudah banyak vokal grup kaum bapak tentang. Tapi ada dua. Tapi pertama, dong latihan sampai jam 3 pagi. Sampai nonton Telekom mau kasih pizza buang ke mana? Ada begitu nih. Ada. Itu tapi pertama. Tapi kedua, nanti pas hari Minggu mau menyanyi, jangan kasih tahu istri atau majelis atau anak yang kita sekarang itu pendeta, kaum bapak menyanyi setengah firman. Kenapa setengah firman? Belum lengkap. Bagaimana mereka pulang jam 3? Terus sudah pendeta kasih dia vokal grup kaum bapak. Dong kamu menyanyi habis harus pulang. Ada yang ada istri dia tunggu, tapi dia bukan tunggu di dalam. Menyanyi stop dicari pohon satu di luar. Bahkan sini bilang baru bicara tentang politik nasional. Sudah ngomong politik, tapi dia itu pasal telinga. Ibadah semua habis baru pendeta bilang. Tibalah saatnya di ujung dari ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah. Dia di luar berarti cepat masuk, cepat. Supaya apa? Supaya apa? Coba kasih tahu saya. Supaya apa? Supaya apa? Ada di bawah bodongan. Tapi ini jemaat ini susah, ini jemaat yang susah. Mau pemilihan majelis nanti lebih yang begini, pilih dia. Kenapa? Oh dia yang ada motor. Supaya pas acara tinggal pakai di foto. Akhirnya dia foto di gereja, dia orang tidak di gereja. Tidak ada karunia auto. Nanti sudah terpilih baru ini. Ini dia datang dari pendeta. Sebenarnya saya tidak mau menjemaah terus. Sebenarnya Bapak yang mau saya ada masalah, apalagi yang sebenarnya itu. Menjemaah dong. Pilih sampai mana? Nanti baru pendeta tanya, hei, apakah jawabmu? Wih, itu dia dramatis sekali. Iya, saya percaya dan karunia itu mah menurut kenapa? Itu mah menurut karunia apa? Apa yang bikin mama sampai mama Bapak di rumah ada begitu? Oke, sudah atau masih banyak, kasih kita makan pisang. Oke, lanjut. Setelah karunia, Tuhan minta ada tujuan Tuhan, dia lengkap dengan karunia. Tapi yang ketiga, dia izinkan kita belajar dari orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan itu terlalu besar.
Tidak bisa ada satu pendeta tahu Tuhan secara utuh. Dia harus kasih telinga, mendengar apa pengalaman. Cara Tuhan berjumpa dengan pendeta Yadi, beda Tuhan berjumpa ini, beda Tuhan berjumpa ini, beda Tuhan berjumpa ini. Supaya waktu kita berkumpul semua begini, bercerita tentang perjumpaan beliau, Tuhan terlalu luar biasa. Ada orang tertentu di dalam gereja ini tidak mau dengar orang. Dia ngomong sama dengar, tapi orang ngomong dia tidak mau dengar. Ada begitu. Di sidang banyak. Dia mau dengar orang ngomong. Ini dia. Stop, interupsi. Yang terlalu mana yang semua mendengar. Ada yang dia bertanya begitu lupa sampai jawab kembali dia pun bertanya. Ada yang dia usul semua program itu orang tuh sekikir. Ada yang untuk usul program ada, pas pelaksanaan tidak. Ada yang kerja dia tidak ada. Pas makan. Kalau kita belajar dari orang lain. Ingat, tidak ada Superman dalam gereja. Tidak ada yang bisa semua. Yang ada hanya super team. Acara begini, pendeta Yadi tidak boleh tahu semua. Memang dia tidak tahu semua. Ya, dia hanya orang bapaknya pimpin ini anak dia bermain ini dia tekan mati no. Bayangkan kalau pendeta bapak dia pindah dia pikul pas tunjuk gitu dia lari akan dia begini lama-lama gila. Sedih yang mau bilang majelis kita tidak tahu semua. Makanya ada bagi-bagi, betul tidak? Ini semua dia bagi-bagi. Bintang itu terbatas. Bodoh itu tidak batas. Dia meleleh. Makanya kalau orang suka bodoh bodoh. Bagi-bagi itu bodoh sedikit. Jangan lupa semua itu bodoh. Jemaah. Semua ini enggak. Jemaah. Kita gemit ini bergumul dengan banyak hal. Tentang hal yang berkaitan dengan rohani dan hal yang jasmani. Harus ada peningkatan kapasitas daripada ini presbiter. Saya ajar di rumah berkhotbah, saya bilang, kami pendeta ini saya sekolah 6 tahun, baca habis Alkitab. Besok khotbah malam bikin renungan, pakai berdoa, baca buku, baca Alkitab. Yang kami yang sosial begitu saja, masih banyak orang tidak suka dengar kita khotbah. Apalagi terus sudah majelis jemaat, majelis kasih sepakat bikin pelatihan berkhotbah bagi presbiter dan pimpinan bagian fungsional. Orang datang jadi tidak datang, begitu yang bapak. Kenapa tidak ikut pelatihan? Jadi mau pelatihan begini saya 4 periode. Ini pisau padang, ini mesti asah. Mesti apa? Cara asih dia pelatih. Mau pelatihan apa? Begini 4 periode.
belajar dari orang lain. Amin toh? Amin. Oke. Suara. Berapa? Satu. Jangan sampai sebentar pulang tidak ketemu dulu tidak ikut ibadah tadi. Kenapa? Pendeta yang di pohon. Oh iya, dia bilang apa? Tidak tahu. Kami tertawa sampai. Satu, tujuan. Yang kedua, karunia. Yang ketiga apa? Belajar dari empat. Memang itu belajar dari orang lain. Tapi apa? Fokus. Sama-sama 1, 2, 3. Fokus. Fokus sama-sama. Saya langsung contoh besar. Saya pendeta di Amuban Timur, bangun gereja 4 sekali bangun. Terus saya waktu berhadapan panitia, saya kasih tahu beberapa hal. Panitia 1, rapat itu jam 1 siang. Sebelum makan dan tidak boleh dalam ruangan. Kita duduk di alam terbuka yang langsung matahari itu. Supaya saya mendengar siapa yang omong tahu banyak. Itu omongnya sudah saya bilang yang kedua, saya bilang kepada ibu-ibu yang sisi konsumsi, pas kami rapat, tolong bakar bulu ayam, biar supaya Ketiga, saya kasih ingat panitia, kalau kamu kerja di gedung ibadah, kalau kamu bertengkar, kamu berkelahi, stop! Tidak usah bangun. Untuk apa kita bangun gereja bakar lagi? Mau bakar lagi sampai berhadapan panitia. Pakai candaan, lebih kita balik, maksudnya unjak. Stop! Apa kaitan dengan fokus? Dengan yang paling banyak bertengkar pada waktu pembangunan gereja itu adalah karena ini ibu-ibu dongnya kita kasih dong untuk seksi konsumsi yang hanya urus kuah asam. Dia tidak fokus di kuah asam, tapi dia kasih tengah kuah asam diurus orang cor beton di sana. Itu yang bikin kacau gereja. Itu tidak fokus. Belajar untuk fokus. Kok? Saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara begini. Betapa pentingnya fokus itu. Orang yang gagal itu karena orang tidak fokus. Saya tanya banyak orang. Dia bilang, Bapak saya kok tidak pernah jadi apa-apa. Saya tanya, sudah kerja apa? Dia bilang begini. Apa yang saya tidak kerja? Apa? Nah itu yang gagal semua. Kerja semua, gagal semua Bapak. Fokus. Sama-sama 1, 2, 3. Fokus. Mau urus ini apa di sini? Ayam. Ya ayam. Tidak usah urus sebuah bangun yang ada di bateraimu itu. Tidak usah. Ayamnya ayam saja. Fokus dulu di ayam. Nanti Sukarmana bertambah ikan. Ikan kalau sudah jadi baru ikan sardin, ikan kare, ikan fauzi ya, ikan apa. Pokoknya kalau urus semua gagal semua. Karena kita mau bagi rumah tangga, ini pelayanan, ini apa lagi? Lagi semua. BPJ Judia, Bawaslu Judia, Ketua Desa Judia, Karang Taruna Judia, sopir dalam gereja Judia. Kosten itu coba dia fokus di mana? Kasih tengah ke orang lain dulu. Suampa 1, 2,
3, 4, 5. 5 ini penting. Memang itu penting, 5 itu penting. 5 itu yang penting. Melakukan hal yang bermanfaat. Sama-sama, 1, 2, 3. Untuk tujuan Tuhan supaya jadi berkat, ada tanda dan senjata, mesti lakukan hal yang bermanfaat. Saya langsung contoh. Sebelum saya pindah di kantor Sinode, saya melayani di Mata Gak. Saya itu penyanyi untuk setahun. Saya ada 2 hal, saya pakai contoh. Tidak usah bikin di bawah gereja, karena itu hanya di kami saja. Ini yang contoh. 1. Panitia hari raya gereja itu tidak usah bikin foli tidak usah. Nanti kanan-kanan yang itu. Tidak usah. Tidak usah tarik kamar, tidak usah. Makan kerudung, tidak usah. Makan di rumah. Karena yang paling banyak ikut foli itu tidak pernah masuk gereja. Yang paling banyak tarik kamar itu dia tidak masuk gereja, habis tarik kamar dia hilang. Ada yang datang ikut tarik kamar pakai apa? Pakai bakar. Tidak usah. Tidak pasif. Yang paling pasif buat Tuhan. 1. Bikin lomba menyanyi lagu Kidung Jemaat dari nomor 1 sampai nomor 478. Ini kita menyanyi makin dekat Tuhan. Dia hanya begini. Ini bikin lomba berkhotbah antar rayon. Itu bermanfaat supaya besok-besok cari anak muda dong ganti yang sudah tua 76 tahun. Dia ada anak muda dong khotbah. Ini ada begini juga dia mau pikir. Itu bermanfaat. Betul tidak? Tidak usah bikin lari karo. Mungkin lari dalam karo semua. Bikinlah yang bermanfaat. Dan apa? Ini persembahan yang orang akan kasih untuk hal yang bermanfaat. Saudara tahu kenapa saya pakai kata bermanfaat? Pertama, banyak kali kita kehilangan waktu keluarga, pekerjaan dan lain hanya karena kita duduk di tempat yang tidak bermanfaat. Ibu duduk di kios kecil satu dong. Ada begitu di sini. Itu sedikit semua mabok. Woi, kepasan. Lakukan saja yang bermanfaat. Itu di kampung gereja di Bapak mau bikin poli antar Indonesia juga. Kalau bisa saya sama tapi itu sedikit yang bermanfaat. Kedua, yang penyanyi dong itu yang vokal grup suara solo apa barang itu. Kalau menyanyi hindari sedapat-dapatnya hindari atau tiadakan itu itu tiadakan. Menyanyi itu khotbah berirama, betul atau tidak? Supaya orang dengar pesan dari itu khotbah apa pula yang begini. Nah, lagu 5 menit habis 4 menit di itu supaya kalau kamu menyanyi bahasa Inggris taruhnya pun terjemahan di situ. Karena kami semua di sini banyak yang timur, orang yang singking. Kalau bilang ya asal dia berkata butuh orang mengerti. Ini kasar sih.
berani paduan suara. No. Mau acara begini dong sepakat menyanyi kok tidak? Semua sepakat menyanyi. Terus dong katakan seragam atau tidak? Bakalan seragam. Seragam polos atau motif? Oh, polos campur motif. Dia melintang begini atau begini? Bertekad di bahan yang tidak penting. Bedakan mana penting, mana tidak penting. Mana kebutuhan, mana keinginan. Supaya kita segera sampai pada tujuannya. Kalau menyanyi bahasa Inggris, tulis terjemahan. Atau mau mulai menyanyi omong kasar, ini lagu berkaitan dengan dulu saya masih di sana. Terus ini kami ada vocal group menyanyi bahasa Inggris. Wih, ini terus orang Sami itu kalau air gula lo bilang donat. Maka kami menyanyi pas mau pasca kan pulang tahun lagi. I don't know why Jesus loved me. Mungkin pendeta haus dia mau minta air. Tolong. Kalau dia tuh ada supaya kami PA di kantor Sinod, satu tahun kerja satu ini baik. Dia kasih kerja pengalaman. Dan saya itu pengalaman baik. Dia bilang, wih kan kalau mau pasca begitu kan ada ini drama pasca toh. Wih dong harus cari orang yang buka ketuhan ini. Nanti 2 tahun lalu ada pakai sok anak, tahun lalu pakai anak. Mau mau bicara dia itu pada tadi sudah usah, tidak usah lagi. Lalu bilang kenapa? Tidak usah kamu cari yang lain. Wih mama tapi dia bagus. Tidak usah kamu cari yang lain. Mama kemarin dia pun perang pilih orang menang. Tidak usah. Mama ngomong kenapa tidak usah? Habis drama itu dia tidak masuk gereja sampai pasca tahun depan. Aduh untuk apa? Ini saya pikir Tuhan Yesus mana yang pemalas gereja? Untuk atas kafir Tuhan Yesus mana yang pemalas gereja? Dia ikut dia tas kafir bodoh-bodoh itu tidak apa yang penting habis drama dia ikut gereja. Ini dia ke Tuhan Yesus modal bareng dan kumis. Pasca sekali perayaan Manta ada salib, ada di beberapa kelas di situ ada lomba pembuatan salib. Tahu kepentingan itu? Baik. Tapi ada yang bikin salib mabok sampai kerja salib dengan harapan juara satu. Mabok tapi mau juara satu. Nanti panitia tidak kasih memang. Juri mau masuk sekarang mana? Aku ke belakang. Subaraka 5 pakai bahasa Inggris 5. apa? 5 apa? 5 anak. Oke 5 1 Tujuan. 2 3 4 5. Wow, enak ini sesungguhnya efek apa? Hal yang ditimbulkan setelah yang 5. Enak ini sebenarnya efek hal yang ditimbulkan setelah yang 5. Kalau orang tahu tujuan Tuhan, karunia dia pakai, belajar dari orang lain, fokus dan melakukan hal yang berguna, maka yang ke-6 itu terjadi, yaitu kedewasaan spiritual. Sama-sama 1, 2, 3. Kedewasaan spiritual. 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 1, 2, 3. Kedewasaan spiritual.
Dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1. Dewasa biologis, sama-sama. Dewasa biologis itu di hari kita pemberat badan hanya 37, masa sekarang 73. Itu hari kita pakai celana nomor 27 rata, sekarang belum ada 1 di sini. Dewasa biologis itu pembangunan fisik. Tapi yang kedua, dewasa psikologi, sama-sama. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun kalau Tuhan tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit mau keluar dari kami, mau bikin gereja apa kok di dalam situ. Badan saya yang besar, sesungguhnya dia masih. Maka kalau sudah tersinggung di banyak orang, ada orang baru tahu pasal. Ketiga, dewasa spiritual. Dewasa? Itu sama dengan dewasa iman. Sama dengan apa? Ada anak umur 3 tahun. Ada mimbar berat 10 kilo. Anak 3 tahun bisa pikul mimbar 10 kilo. 17 tahun kemudian itu anak umur 20 tahun bisa pikul mimbar 10 kilo. Yang berubah anak atau mimbar? Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Berdoa meminta batu yang semakin. Orang dewasa iman tidak akan melengah-lengah menangis minta masalah menjadi berubah. Karena kita perlu izinkan ada masalah Tuhan kau berkembang buat selebihnya Tuhan. Karena itu hampir-hampir orang dewasa iman, dewasa spiritual tidak akan meminta orang lain berubah, tapi siapa yang berubah? Karena tidak terlalu sibuk suruh orang lain berubah. Sampai lupa begini. Padahal firman bilang kalau kamu mau ubah ini dunia, ubah dulu kita dulu oleh pembaharuan. Rasa itu begitu. Nah, spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu teologi, apa yang kita imani, apa yang kita percaya itu di dalam. Yang keluar itu etika, perjumpaan antara teologi dan etika itulah spiritualitas. Bukan dari luar ke dalam. Dia dari luar ke dalam. Kalau orang dari dalam ke luar itu ada sampah, dilihat sampah. Tidak ada yang suruh langsung ambil. Karena dilakukan. Kalau yang dari luar ke dalam itu pas ada sampah, dia kasih tahu memang paling. Pas saya ambil foto. Foto habis dia buat di Facebook, buat tulis dia bilang kebersihan adalah bagian dari iman. Pencitraan. Kan ada materi sini pemalas gereja. Terus dia datang dia kasih bilang, sebenarnya saya tidak datang memperminta suci itu. Itu dari luar ke dalam, bukan dari dalam. Ibu pernah begitu, toh? Tidak beritahu. Jemaah. Pernah dengar atau tidak orang yang begini? Kamu ini pimpin gereja terus masa. Pernah dengar? Kamu tidak sukses terhadap itu 6 hari. Tujuan Tuhan cari tahu karunia kita apa, belajar dari orang lain, fokus melakukan hal yang bermanfaat, pasti kita berubah. Kalau itu sebelum tadi saya bilang masalah itu bisa dirubah. Sekarang kita mau rancang di dalam nama Tuhan sebuah masa depan yang kita tahu. Tuhan Yesus berkati kita semua sudah. Semua engkau. Tidak ada yang masalah dengan petugas koperasi. Tidak itu saya hanya tanya saja. Biasa petugas koperasi itu masuk di sini kok. Harian atau mingguan? Kita usir. Dia terpana sampai bisa ada yang panggil jadi
Kita berdoa, kita mesti bertanggung jawab untuk petugas koperasi, untuk sakit mesti tanggung jawab, untuk pelayanan mesti tanggung jawab, untuk keluarga mesti tanggung jawab, untuk apa lagi? Untuk berdoa. Ada yang mau jadi ASN ini berdoa keliling semua gereja di Kupang Timur supaya dia bisa diterima. Tapi setelah diterima dulu kalau dia bikin syukuran. Syukuran itu gaji pertama semua untuk Tuhan, kedua ketiga sampai hari yang sembilan. Baru pemalas di kantor, orang pinjam tujuh dia 4:30 sore. Baru ada teman lagi yang sedikit dia, banyak yang urus ini negara. Tolong bikin barang. Ya, ibu juga mengajar juga. Oh apa? Bidang. Oh mengajar. Ingat ajar anak lu baik-baik jangan